Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Popersi Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke, di sini saya bersama narasumber pelatih renang Gorontalo yang sudah memiliki lisensi. Sebelum itu coach, saya ingin menanyakan profil coach, nama, asal dari mana, dan profesi sekarang sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miski Ali. Kebetulan saya sebagai salah satu pelatih renang di Provinsi Gorontalo. Saya sudah berlisensi C. Kemarin saya ngambilnya di Yogyakarta. Saya juga sekarang profesi saya juga kerja di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi coach ini sebagai seorang pelatih, sebagai seorang dosen juga? Tidak dosen sih, cuma di bagian kemahasiswaan. Oke, mahasiswa. Jadi coach, tema kita pada hari ini bagaimana cara melatih renang dengan benar? Oke, pertanyaan yang pertama itu coach, bagaimana cara memilih pelatih renang yang tepat untuk anak-anak? Oke, yang pertama memilih pelatih renang itu kita lihat dulu ya. Ada beberapa contoh seperti ada untuk anak-anak, dewasa ya kan. Nah, ini anak-anak ini juga kita harus tahu kayak seperti anak-anak ini ada kebutuhan khusus tidak seperti itu kan. Jadi kita sebagai pelatih itu harus tahu karakter anak-anak itu karena kan tiap anak-anak itu kan karakternya berbeda-beda. Ya kan, jadi tidak seperti orang dewasa. Mungkin kalau anak-anak itu kita lebih cenderung lebih pendekatan ya, lebih lebih ini kalau mau dibilang itu lebih tahu babu lah ada istilah karena kan pertama membentuk keberanian juga itu susah. Iya kan, kalau kita sebagai pelatih kalau mau membentuk membentuk bukan kalau kepribadian jadi kan jadi kalau macam seperti membentuk keberanian itu dari mereka sendiri begitu. Jadi untuk mau kasih beranikan dorang itu maksudnya dorang sendiri, diri sendiri. Iya, kita sebagai kita hanya bisa memberikan kayak motivasi begitu ya. Ayo nak, kamu bisa, you can do it seperti itu kan. Tapi kan tergantung dari mereka juga ya kan. Tapi kalau dari segi strategi apa gitu kan itu kita bisa mengatur ya kan gerakannya ya, atau contoh kayak seperti gaya bebas, gaya dada ya, posisi tangan seperti ini, posisi kaki seperti ini begitu. Tapi kebanyakan anak-anak itu kalau berani pasti cepat jadi. Yang paling lama itu kalau mereka takut. Seperti apa kita berusaha mau tapi tetap tidak mau jadi dan begitu. Bikin bagaimanapun orang kalau ada yang apalagi anak-anak yang masih umur di bawah 5 tahun itu kan biasanya kan mereka kan kalau mandi pun kan dorong kepala itu nggak mau terkena air kan. Jadi itu saya harus tanya ke orang tua, ini anak kalau mandi mau ndak kepalanya basah, ini anak berani air ndak, berani sama air ndak, ini anak takut air ndak, seperti itu. Jadi kalau seandainya mereka orang tua, oh iya coach ini anak kalau mandi begini, jadi itu yang harus orang ini dulu kan. Begitu turun di air kasih ayo kakinya dibasahin dulu ya kan. Terus tangannya tidak bisa langsung kita kasih turun ke dalam air begitu. Jadi untuk bagaimana cara memilih pelatih renang yang tepat itu untuk anak-anak, kita ketahui dulu untuk jadi begini, ada beberapa macam pelatih. Contoh, ada pelatih untuk anak yang di bawah 5 tahun ya kan. Kayak macam di luar daerah itu kayak di Jakarta mau contohnya kan. Jadi kalau melatih anak namanya baby swimming kan. Jadi pelatihnya juga itu beda sama kita yang pelatih lisensi. Jadi mereka khusus untuk baby gitu. Jadi kalau untuk baby itu yang turunnya itu juga orang tua. Orang tua yang pegang bayinya. Jadi pelatihnya yang mengarahkan. Karena apa? Biar ada bonding antara orang tua sama anak. Bonding tahu. Jadi ada hubungan baby mesra orang tua kan. Biasanya kan kalau anak-anak seumur begitu sama pelatih mereka pasti nangis. Jadi kalau sama orang tua pasti jadi orang tua juga bisa tahu teknik kan. Jadi pelatihnya itu cuma pegang boneka begini, jadi pelatih pegang boneka. Nah, orang tua kan pegang pasti anaknya, bayinya kan. Ayo begini gerakannya begitu. Jadi kalau
kebanyakan kalau di luar daerah sih seperti itu. Kalau di sini kan rata-rata di Gorontalo itu pelatihnya campur semua. Dia pegang anak kecil, dia pegang orang dewasa, dia iya kan. Tapi kalau di Jakarta atau di luar daerah itu ada apa namanya kayak macam spek khusus dan begitu. Jadi kalau macam mungkin anak yang autis berkebutuhan khusus pelatihnya lain lagi, untuk baby swimming ada lagi, untuk orang dewasa ada lagi begitu. Jadi tidak kalau di sini kan orang dia langsung merangkap semua terang ambil karena apa ya, di sini juga kan kayak jujur saja sih kalau olahraga renang ini sebenarnya dibutuhkan kan untuk semua kalangan. Cuma kan kita terbatas juga sih, maksudnya apa ya, untuk sumber daya juga agak kurang, iya kan. Kedua coach, apa saja manfaat renang untuk perkembangan anak dan dewasa? Kalau untuk perkembangan anak itu lebih ke untuk yang baby ya. Ke motoriknya. Nah untuk baby itu mereka itu paling ini tuh biasanya kalau coba lihat di daerah di luar negeri dari umur berapa bulan, 3 bulan 2 bulan itu dorang isi di air dan dorang kenapa? Dorang itu kan masih umur segitu itu masih kayak air itu dorang anggap seperti di dalam purun dan masih kayak di air ketuban begitu. Jadi dorang tidak mau minum air, istilah begitu. Coba kalau ini Anda lihat mungkin ada di YouTube atau di video-video, ini bayi masih 2 bulan 3 bulan langsung intab. Iya karena mereka ada juga coach yang langsung dia lempar, baru dia renang sendiri kok. Itu kalau di luar negeri ya bisa begitu, tapi kalau namanya dinas atau orang tanah pasti orang tua yang iya kan. Tapi sebenarnya kalau untuk ini tuh seumur gitu. Cuma kan kalau di sini kan orang lihat juga ada kondisi air kolam. Kalau di sana kan airnya hangat khusus. Nah kalau di sini kan tidak ada kolam. Kalau saya selama ngajar di sini tuh tidak ada kolam yang bisa untuk bayi. Karena apa? Kadar kaporitnya, kadar obatnya itu terlalu tinggi. Kita saja untuk orang dewasa ya agak kadang kalau orang sensitif ya kadang kulit itu mau merah, mau gatal, nah begitu. Bagaimana mengatasi ketakutan air pada anak-anak saat belajar renang, Pak? Mengatasi ketakutan air ya makanya seperti yang saya bilang pertama tadi, kita harus tahu dulu. Jadi kita harus tanyakan ke orang tua dulu, iya kan? Anak ini takut air enggak? Ya kan, ketika orang tua bilang takut air, jadi kita harus, karena begini rata-rata di Gorontalo itu orang tua maunya dorong ke anak itu cepat jadi. Cepat jadi atau biasanya kasih banding-bandingkan kan anak orang lain. Kenapa kita anak ini 5 kali pertemuan belum bisa. Kenapa ini anak baru 2 kali pertemuan bisa ya kan? Padahal kan tidak bisa seperti itu karena kan keberanian anak juga beda, iya kan? Dari segi mungkin daya tangkap juga beda, iya kan? Nah jadi kalau untuk anak-anak yang takut air itu, ya itu pertama kita kasih duduk di pinggir kolam ya, suruh main air dulu. Nah kalau umpamanya anak yang di bawah 7 tahun ke bawah kan bisa kita peluk dulu kan, peluk, baru mungkin orang polos siram DP kepala pelan-pelan begitu, tidak mungkin langsung orang ini ya kan, supaya orang tidak tak kaget lah DP istilah toh. Tidak tak kaget dengan air begitu. Tapi memang kalau untuk yang penakut itu agak lama, tapi lebih lama lagi ketika anak itu sudah trauma tenggelam contohnya, itu yang paling lama karena orang harus bikin anak itu trust dan percaya. It's okay, nggak apa-apa, iya kan, air ini tidak bikin takut sebenarnya. Air ini sebenarnya kalau mau dipikir ketika orang stres cobalah berenang. Pasti hilang itu stresnya kan. Maksudnya air itu kan lebih bikin orang lebih segar ya kan, lebih fresh gitu. Jadi menghilangkan rasa takut pada saat kita mau berenang itu harus percaya diri terhadap kita sendiri. Iya, kalau itu untuk orang mungkin, tapi ketika kita rendang anak-anak, kalian harus percaya diri. Kan tidak mengerti percaya diri itu apa, iya kan? Kalau orang dewasa, orang sebesar, kamu you can do it, harus confidence, harus percaya diri. Itu yang harus kalau orang dewasa mungkin tapi ketika anak-anak kan orang tidak mengerti percaya diri itu bagaimana, iya kan? Jadi kan kita sebagai pelatih harus sudah terang polok dulu terang kasih bermain siram-siram lah pelan-pelan kata percaya diri itu hanya berlaku kalau menurut saya untuk orang yang sudah paham. You must be confidence, kamu harus percaya diri ya kan. Ketika itu ke anak-anak orang juga bingung, harus percaya diri itu apa ya? Tambah lagi penjelasan, percaya diri itu begini ya kan? Ya seperti itu. Tips efektif dalam melatih teknik renang itu bagi pemula itu bagaimana? Untuk renang ini kan ada
4 gerakan, 4 gaya lah kalau. Pertama itu gaya dada yang namanya backstroke, terus yang kedua gaya bebas freestyle, ada gaya kupu-kupu namanya butterfly, yang keempat itu ada gaya punggung, itu namanya backstroke ya. Jadi awalnya itu kan paling awal untuk renang itu kita melatih nafas dulu, ya nafas ya. Jadi kuncinya semua itu dari nafas sebenarnya. Nah, jadi mungkin awalnya seperti biasa saya ini, ayo pertama kita latihan nafas dulu, masuk ke dalam, buang nafas pakai hidung, begitu naik ambil pakai mulut, itu dasar-dasarnya, ya kan. Ketika mereka mungkin sudah sudah familiar dengan itu, kita pindah lagi. Ya udah sekarang kita coba gerakan kaki, karena ada beberapa orang tapi kebanyakan sih orang dewasa ya. Jadi mungkin pengaruh orang juga terlalu banyak pikiran ketika mereka kombinasikan antara gerakan tangan, kaki dan mulut itu mereka orang suka acak dah. Karena coach saya fokus di kaki, tangan tak salah. Saya fokus di tangan, saya sudah coba nafas. Karena kadang kan pasti begitu mau bagian ya. Tapi kebanyakan anak-anak itu orang lebih cenderung lebih enjoy dan lebih, karena mungkin orang belum ada beban kan, belum ada beban hidup yang ketika orang tua terang dan fokus begini, rata-rata begitu. Jadi selama saya ngajar paling banyak itu yang paling ini tuh orang tua, paling banyak coach. Kenapa saya kalau fokus di tangan kaki tak salah ya, fokus di kaki tangan tak salah ya, tangan dan kaki sujadi setiap boleh bernafas. Saya mungkin terlalu banyak pokoknya tangan ternyata kaki salah. Kalau anak-anak kan tidak seperti itu. Jadi ketika tangan kaki buka ya sudah, dorang ikuti. Tinggal kalau dorang so ikuti, dorang kurang atur. Oh begini lagi, begini ya begitu. Jadi menurut saya lebih gampang sih mengajar untuk anak-anak dibandingkan orang dewasa. Lebih gampang. Gitu. Mengapa penting memiliki rutinitas latihan renang untuk anak-anak? Ya untuk ini, renang ini kan olahraga yang low impact sebenarnya kan. Paling banyak dipakai untuk terapi. Ada hidroterapi namanya, itu kayak untuk orang tua itu seperti tulang belakang. Untuk anak-anak itu bisa juga untuk kayak penyakit sesak nafas, asma atau tulang belakang juga. Dulu pernah saya dapat mamanya dokter umum, bapaknya dokter anestesi. Jadi anak ini kalau tidak salah kemarin itu dia umur kelas 2 SD. Nah, dia ada pembengkokan tulang belakang. Nah, bapaknya ini kan dokter anestesi. Jadi dia takut mau operasi DP anak Jadi dia anjurkan berenang. Nah, kalau tidak salah ya sekitar 2 bulan ya. Pas latihan di saya itu saya ajarkan gaya dada. Gaya dada itu gaya paling simpel, gaya untuk terapi, karena dia tidak terlalu membutuhkan gerakan yang seperti gaya bebas harus kaki begini, tangan begini, iya kan? Gaya tidak begitu. Orang pun kalau stres, kalau gaya itu pasti lebih ringan. Ketika kaki dibuka, orang diam begini, iya kan? Baru tarik lagi, masuk ya. Itu kan lebih istilahnya lebih orang nikmati dan dibandingkan gaya lain, contoh kayak kupu-kupu yang sobat ini kaki gaya bebas atau gaya dada kan. Nah jadi kemarin itu anak alhamdulillah sih 2 bulan bapaknya bawa ke Jakarta sudah bagus tulangnya. Nah jadi kebanyakan kalau untuk anak-anak paling banyak itu untuk terapi, terus untuk seperti saya bilang untuk motorik mereka kan, untuk memperbaiki postur tubuh dan kalau suka tingginya berenang kan. Nah baru itu olahraga yang sesuai sunnah juga sih, kan. Berenang, memanah dan menunggang kuda. Jadi itu yang harus orang ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin melatih anaknya di mana, di kolam renang yang belum tahu sama sekali, ada juga yang yang ingin masuk polisi atau masuk tentara, ada coach kami. Kalau saya sih paling banyak itu biasanya untuk perempuan, karena di sini rata-rata pelatihnya laki-laki semua. Kalau untuk perempuan mungkin saya ada juga 1 orang, cuman beliau itu kan fokus kerja juga kan, jadi tidak terlalu ini. Jadi renang ini juga bukan untuk cuman kita kesenangan, tetapi juga ada untuk kesehatan, macam tadi banyak. Coach bilang tadi ada memperbaiki postur tubuh dan memperbaiki tulang belakang. Saraf kejepitnya rata-rata kalau
orang kalau macam ke dokter terus ada masalah tulang belakang atau saraf kejut, pasti dokter bilang pergi berenang. Tidak ada dokter bilang, iya bu harus tenis bu, tidak ada, iya kan? Ayo bu harus karate, tidak, pasti renang. Pokoknya, jadi makanya kebanyakan yang datang ke saya itu untuk ibu-ibu orang mau terapi, bukan tua-tua kan baru berenang. Tidak, ini anjuran dokter. Karena ada masalah ini, masalah asma itu, dokter pasti bilang apa berenang. Karena apa? Itu olahraga yang low impact, dan apalagi gaya dada. Tidak seperti lari mungkin, karena kalau apalagi orang gede begini tuh, kan tumpuannya di kaki. Iya kan? Jadi kalau orang gede itu kan tidak bisa lari, harusnya jalan saja, iya kan? Supaya kan sampai buku-buku ini kan kuat. Kalau orang gede kan bikin ini buku-buku tuh karena kan batuk gitu sih. Kalau orang lain itu kan seperti itu. Kalau orang kan tidak. Gaya dada itu memang gaya dada itu gaya yang paling enak. Paling santai karena air kan, jadi begitu terang satu kesit, tarik lagi, masuk lagi, dan iya kan? Tidak menguras banyak tenaga. Tidak. Kalau untuk yang benar tekniknya, tapi kalau tekniknya salah tetap bagi orang susah ya. So, susah sekali. Ternyata tidak, itu yang paling gampang. Karena orang mau merasa kayak yang lain yang diajar, iya kan? Orang coba. Cuma kan tapi kebanyakan yang paling ini begitu sih orang dewasa sih. Kalau anak-anak tidak, orang paling jarang ada pengeluhan untuk renang. Paling cuma kasar sedikit kita minum air, ya biasalah. Apa yang harus diperhatikan saat memilih kolam renang untuk latihan anak-anak? Pertama yang orang lihat itu airnya dulu. Itu penting sekali. Ini air bagus tidak, kotor tidak. Nah, kotor itu dalam artian kadar kaporitnya, atau orang solia ini air sebalumut ini, iya kan? Nah, apakah sebalumut kotoran apa minum? Iya kan? Jadi yang paling penting itu sebenarnya sih kadar kaporitnya. Karena kalau kadar kaporitnya atau kadar obatnya terlalu tinggi itu bahaya juga buat orang. Untuk terang paru-paru, terus untuk terang kulit. Kayak kemarin ada salah satu, saya tidak akan menyebutkan di mana tempatnya, cuman ada salah satu kolam di sini itu kadar kaporitnya itu tinggi sekali. Jadi begitu orang berenang di situ, ada yang luka-luka bibirnya, terus ada yang gatal-gatal, ada yang merah-merah, jadi macam-macam. Itu sudah saya sampaikan ke yang pemiliknya, cuman tidak ada tindak lanjut, dan mungkin orang punya SOP sendiri mengenai air itu kan. Orang kan tidak bisa, cuma kan orang sebagai pengguna kan menyampaikan, Pak begini, tapi sampai sekarang tetap tidak ada perubahan sih untuk air itu. Jadi terus kalau untuk ini anak mau jadi atlet tidak, jadi kalau macam sana, kok saya rencana anak ini mau jadi terus harus pilih kolam renang yang besar dong. Tidak boleh kolam berenang 10 kali 5 yang bawah hadit, iya kan? Jadi terus harus pilih kolam renang yang luas, yang besar untuk standar lomba. Contohnya kalau di sini mungkin ada kolam renang Lahilote ya kan. Jadi di renang juga itu orang harus ajarkan dulu juga orang teknik mengapung. Karena ada orang bisa berenang tidak tahu mengapung. Mengapung itu penting. Karena ketika orang sudah di dolom atau bagaimana kan, begitu orang tahu mengapung sudah selesai. Itu dari nama keluar gaya dada asli. Nggak ada ya begitu. Tidak ada. Langsung ke dalam itu tidak ada. Orang bilang gaya batu juga itu kan. Gaya batu masih ada begini-begini. Masih ada. Tapi gaya dada begitu sebenarnya langsung kurang tahan kan sebagai begini ya gaya dada kan. Jadi kalau untuk kolam renang kan tergantung orang tua. Mungkin kalau ada yang orang tua maunya yang di kolam ini ya mungkin bisa menggunakan kayak ada hotel yang bagus di sini seperti itu. Tapi kalau untuk saya, ketika saya lihat ada anak yang latihan di hotel kan, nah hotel sih berapa sih ukuran panjangnya, cuma tidak terlalu besar kan, pendek ya kan. Ketika anak saya lihat gerakannya sudah bagus, sudah jadi apa itu, saya anjurkan ke orang tua, Bu ayo kita pindah ke Lahilote contohnya, ya kan, karena di situ anaknya bisa orang ajar mengapung dengan berenang jarak jauh supaya orang bernapas terlatih. Dan kadang orang kan bisa berenang ini tapi begitu jarak jauh orang bahosa, ya kan, karena tidak terbiasa. Cuma TBC di kolam kecil tapi ketika di Lahilote kan orang bisa atur. Dan di situ juga kan di Lahilote kan kolam standar nasional kan, jadi semua kayak macam orang mau masuk polisi, tentara apa itu kan sama pasti mau tesnya di situ, iya kan, seperti itu. Jadi untuk memilih kolam renang yang baik itu kita lihat dulu DP air. Air karena air ini kalau tidak baik pasti juga orang pe badan biasa ada yang merah-merah, ada yang
yang gatal-gatal kalau tidak baik DP air. Jadi untuk memilih kolam renang yang baik kolam yang renang yang baik itu harus lihat dulu DP air. Iya. Ya. Strategi mengajar teknik renang kepada anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda itu seperti apa, Coach? Jadi tekniknya itu seperti kayak contoh kan, gaya dadang. Yeah. Nah, gaya dadang kan beda teknik dan gerakannya sama gaya bebas. Yeah. Nah, kalau gaya dadang kan cenderung orang biasa bilang gaya kata. Ya, gaya Kenapa orang bilang gaya kata? Karena dia di posisi kaki. Tak buka begini kan. Nah, jadi orang ajar juga jadi pegangan dulu di tangga ya kan atau di pinggiran kolam. Nah, orang kasih lurus dulu sampai badan. Nah, untuk gaya dada ya. Nah, terus kakinya kadang orang arahkan, ayo coba buka pelan-pelan. Nah, buka itu pun tidak langsung jadi terang. Oke, tekuk sedikit, nah, baru buka, tendang, tutup. Tekuk sedikit, nah itu gaya dada. Nah, tangannya juga sama, tangannya juga terang lurus dulu, iya kan, baru tarik seperti ini. Nah, tariknya tidak bisa ke belakang. Tidak bisa ke belakang. Ah, salah. Jadi tariknya itu setengah. Makanya namanya kayak jadi tariknya ke begini. Nah, ini ke sini. Nah, ke sini itu langsung seperti orang badoadang. Jadi begitu tarik begini, ini kan serta angkat tuh, baru masuk lagi. Begitu tangan lurus, posisi kepala juga di dalam air. Oh, di dalam. Ya, jadi posisi kepala kalau tangan lurus posisi begini ya. Nah, jadi ini tarik, ya kan? Nah, ini sudah begini, masuk lagi. Ini open. Buang lagi. Ini langsung buka mulut, ambil nafas. Buang lagi. Nah, itu untuk gaya dada. Gaya dada. Kalau gaya bebas ya beda lagi. Kakinya diayun terus, posisi tangan. Jadi maaf saya berdiri ya. Jadi posisi tangan ini kan dia tarik begini, ya kan? Nah, jadi kebanyakan orang kalau gaya bebas itu dorong ke kepala di muka dan. Tunggu saya ini dulu ya. Memang harus harus praktek. Tidak boleh cuma duduk begini, tidak gagal. Ayam. Ini hamil bahaya. Bagaimana kalau orang praktek kan? Nah, jadi contoh begini kan ini gaya bebas kan? Nah, ini posisi kepala itu harus rata sama telinga. Ini harus ditutup. Ya. Pokoknya mau gaya apa saja, torang telinga harus torang GP dengan tangan ini. Nah, jadi dia harus begini. Ini gaya bebas ya. Ini tangan lurus, ini bisa ditumpuk. Ini juga bisa begini. Tapi paling bagus itu ditumpuk. Nah, ini tarik. Lihat, tarik begini. Ini posisinya tidak begini ya. Tidak langsung. Jadi tarik ini yang diputar. Lihat, tarik begini. Nah, pada saat ambil nafas dia begini. Ya, jadi bukan ke depan. Salah. Ya, jadi dia bukan menghadap begini. Jadi posisi tarik begini dia miring. Ini begini putar, ambil nafas, buka mulut. Oke, begitu masuk langsung buang lagi. Nah, kiri juga sama, tarik, buang. Nah, kebanyakan kan orang kalau gaya bebas itu DP posisi tangan itu posisi kepala kamu buka kan? Nah, salah. Jadi dia tarik begini baru buang. Ya. Tarik itu buang. Dan ini kepala tidak boleh goyang. Ingat, kepalanya jangan begini. Jangan macam ular. Jadi contoh begini, diam. Ini diam. Jadi yang gerak cuma ini. Bahunya yang gerak. Jadi kepalanya jangan begini. Orang lain kan kepalanya begini, salah. Ya. Jadi kepalanya diam, nah, tarik lagi, ini begini, oke. Nah, kalau untuk gaya dada sebentar, saya ikat dulu. Nah, kalau untuk gaya dada kan posisi tangan begini kan, tetapi ini harus tumpuk. Ini dia tarik begini, ya, ini begini. Jadi bukan begini. Coba lihat rata-rata orang kalau berenang pasti begini. Salah. Jadi dia begini, dia truk setengah, ya. Nah, ini terus angkat. Dia di sini. Nah, posisi kalau sudah begini, seharusnya yang kelihatan di atas air itu dada setengah. Jadi bukan cuma kepala. Coba lihat. Jadi ini terangkat. Ya, kebanyakan cuma kepala. Kebanyakan cuma kepala setengah, tapi ya salah. Jadi begitu ini tarik ke atas. Nah, jadi kelihatan ini. Dan kalau dari belakang ini kelihatan. Nah, ini tarik kan begini. Nah, begitu ini sudah ini kasih kecil. Oh, jadi lihat. Tarik, masuk, buang. Tarik. Jadi ini bagi pedang, bagi begini. Jadi kalau dia dari begini, tarik. Nah, ini posisi tangan sama kaki tidak boleh buka sama-sama. Jadi pada saat
DP tangan, kita tarik begini, ini posisi kaki ada berdiam. Oke, tarik, baru tendang, set, dia meluncur. Oke, setelah tutup kaki tarik, set, baru kaki tendang, sah, gitu. Ini tarik, ini baru tendang. Jadi tidak tahu bersama-sama. Jadi antara kaki dengan tangan itu babu ganti dia ke babu kadang. Nah, jadi untuk kakinya juga ya beda ya. Jadi tekuk, tendang, tutup. Ya, dia tekuk, tendang, tutup. Dia harus rapat. Ini kaki tidak boleh terbuka, jadi harus babu tutup. Tekuk, tendang, diam. Tekuk, tendang, diam. Nah, itu untuk gaya dada. Nah, kalau gaya bebas kan semua kan mungkin sudah bisa ya kakinya ya. Ayun-ayun saja, iya kan? Nah, kalau untuk gaya kupu-kupu, kakinya dia seperti orang bilang seperti mermaid, lumba-lumba. Rapat. Nah, ini rapat. Jadi bukan cuma begini saja, ini pinggulnya juga harus goyang. Jadi makanya kebanyakan terlihat begini-begini dia dorong ke iya dorong ke pantal aja ya kan. Karena ini harus begini, posisi begini. Ayun ya. Jadi begitu ini bapaka, ini baso. Jadi bukan cuma dari sini. Ayunnya bukan cuma dari apa? Bukan dari kaki apa dari betis ke bawah. Pokoknya ayunnya dari sini. Dari pinggul untuk gaya ini. Gaya apa? Kupu-kupu. Nah, gaya bebas juga sama. Ayunnya harus dari paha. Ayun semua emper udah. Kebanyakan orang begini kan? Ini tidak, dia harus ayun begini. Tarik. Nah, posisi telapak kaki jangan begini. Jadi posisi kakinya begini. Ini ayun terus. Nah, ayun. Nah, ayunnya dari sini. Dari apa? Pala-pala dah. Nah, dari paha. Nah, jadi bukan cuma ini yang bergerak. Kalau cuma ini bergerak salah. Jadi harus begini. Nah, begitu juga kayak apa? Kayak kupu-kupu. Jadi ayunnya dari sini. Dari panggul yang diayun. Ayun. Nah, posisi tangan untuk kayak kupu-kupu. Tetap sama, ini harus jepit, ingat. Kepala, mau gaya apapun itu, kepala harus tagepe. Telinga harus tagepe dengan tangan. Jadi jangan begini, salah. Jangan juga begini. Jadi dia harus sejajar. Ini sejajar begini kan? Iya. Nah, jadi kalau untuk kayak kupu-kupu kan begini. Nah, posisi tangan tarik begini ke bawah, baru putar. Dia putar begini, tarik ke belakang, masuk. Nah, kaki begini, ayun. Nah, ayunnya dari pinggul. Nah, untuk kalau gaya punggung dia juga sama seperti gaya bebas, cuma posisikan menghadap atas kan. Ya. Nah, kakinya juga sama, ayunnya bukan cuma begini. Kebanyakan orang kayak naik sepeda dan ada beban. Jadi bukan tendang begini, salah. Dia bukan tendang ayun. Rata-rata orang bertendang. Nah, atau kayak macam naik sepeda. Enggak, ini ayun begini terus. Tapi kan posisinya baru tangan tarik. Begini putar. Begini putar. Ya, ini tetap sama, ini tetap tagepe, jangan tambah gini. Jangan tambah gini. Dia tetap sama. Dekat telinga, ayo putar lagi. Ya, putar lagi begitu. Ya, jadi jangan jauh. Jangan tarik begini, salah. Dia tetap harus sejajar sama telinga. Nah, kakinya juga begitu. Begini ya. Jadi ayo begini terus. Jadi dia bukan batolo-tolo begini. Iya, atau cuma ini bagara tidak. Jadi dia ayun semua begitu. Jadi itu 4 praktek renang, 4 gaya renang yang sudah dipraktekkan oleh coach kami. Ini Pak pegang napasan diri. Orang tangkap orang saya pegang susah-susah kayak gitu maksudnya. Harus dipraktekkan coach. Harus praktek. Ini tidak boleh teori. Kalau dia anak-anak yang suka air tapi begitu berenang malah takut. Selama berenang untuk anak-anak 2 jam sebelum berenang tidak boleh makan makanan berat.